Oke, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu di Belayang Bendungan. Tahu Belayang Bendungan? Apa itu, Pak? Belayang adalah bukan ambyar. Jadi kita jalan-jalan terkait dengan bendungan. Oke, kita akan unboxing mengenai bendungan. Yes. Tapi sebelum kita jalan-jalan terkait dengan bendungan, Pak Ate pernah naik pesawat ngobrol-ngobrol? Please satu, Pak. Masa ditanya? Kapan Pak Ate itu naik pesawat? Nah. Jadi Pak Joko barusan nanya, masa pernah naik pesawat? Ya belum. Sudah, Pak. Oh. Saya terakhir seminggu yang lalu saya ke Malang. Ada undangan uji mahasiswa S3, Pak. Seminggu yang lalu, Pak. Oke, boleh tahu sebelum nanti ada tit, pesawat apa, Pak? Lumayan lah, bukan yang pesawat, karena kan terbatas, Pak, dari. Nah gini teman-teman, sering kan kalau kita naik pesawat, khususnya Pak Ate, di awal-awal mau ke terbang itu kan ada pramugari yang dia memperagakan bagaimana sih tata cara masang safety belt, pakai pelampung, kapan masker turun, gitu. Terus jalurnya apa, ya. gitu. Kira-kira apa sih itu maksudnya, Pak Ate? Kan Bapak udah pengalaman nih naik pesawat. Saya pikir ini sesuai dengan tema kita, Pak, hari ini. Itu semacam panduan ketika terjadi crash, gitu ya, setelah terjadi kalau terjadi resiko, jadi suatu evidence, sehingga kita harus mengikuti panduan-panduan itu, Pak. Tapi kadang-kadang Pak Ate dan saya mungkin juga yang kita lihat bukan tata caranya, tapi pramugarinya kita lihat. Ya, karena kita harus memperhatikan norma. Bukan. Karena kita harus perhatikan apa yang dia sampaikan. Oke. Jadi terpaksa kita melihat gitu supaya fokus. Nah, Bapak kan ahli bendungan. Siap. Ini ada kaitannya antara tadi yang Mbak Pramugari tadi menyampaikan panduan bagaimana kita kalau terjadi resiko harus pakai pelampung, harus pakai safety belt, terus lewat pintu sebelah sana, lewat pintu kanan kiri gitu, pintunya yang kaitannya dengan Belayang Bendungan, ada namanya rencana tidak darurat. Oke. Boleh dong cerita tentang rencana tidak darurat? Jadi pertama ini adalah konsepsi keamanan, Pak. Yeah. Maaf nih, sebenarnya beliau lebih ahli gitu, cuma lagi nguji saya. Tapi bukan ahlinya ahli ya? Core of the core. Ya. Boleh. Jadi dalam sebuah bendungan itu punya konsepsi keamanan bendungan, ya Pak ya. Jadi yang pertama itu harus safety terhadap struktur, terhadap stabilitas, terhadap hidrolik. Yang kedua pilar mengenai safety terhadap OP. Apakah monitoringnya harus jaga. Dan yang terakhir itu konsepsi terhadap kesiapsiagaan. 3 pilar ini, atau sebenarnya 3 pilar, Pak, 3 pilar harus dipenuhi dalam sebuah bendungan. Dan yang terakhir itu adalah kesiapsiagaan bendungan, yang kita sebut sebagai dampering analysis, dan ujungnya adalah panduan RTD atau rencana tidak darurat. Ya. Boleh dong cerita sedikit proses filosofinya, Pak ya. Filosofi. Jadi ini saya dites ya. RTD itu diskenariokan dan disimulasikan dalam berbagai evidence. Jadi yang umum dilakukan dengan 2 skenario, karena 2 skenario itu sering terjadi pada bendungan. Yang pertama overtopping. Jadi berarti ketika hujan dalam petik mungkin disebut sebagai debit PMF, dan dalam durasi waktu tertentu dia akan dan overtopping. Walaupun sudah direncanakan, tapi kalau terjadi debit PMF itu akan overtopping. Ketika overtopping, maka keruntuhan itu akan terjadi karena air melewati mercut tanggul gitu, Pak. Itu skenario pertama. Skenario kedua yaitu terjadi karena boiling atau piping atau orang besar yang berlebihan sehingga mengakibatkan keruntuhan. Ini mungkin tidak terjadi ketika debit PMF karena dia muka air waduk tertentu, sehingga bisa terjadi suatu kerusakan di tubuh bendungan sehingga failure dan overtopping. 2 skenario ini akan berbeda tentunya. Kalau skenario PMF berarti dia penuh, muka air waduknya penuh, sehingga jumlah kecepatan keruntuhan sampai ke hilir, sampai jumlah panjang lebar genangan, waktu atau banjir ke hilirnya itu berbeda dengan 2 skenario. Yang skenario yang piping, itu prinsip dari
rencana tindak kejadian. Kemudian dari sini kita susun sebuah endingnya dari downbreak itu adalah kita ini pakai simulasi dengan menggunakan software, biasanya software 2D gitu ya. Jadi ketika proses breaknya, kemudian muka air banjir akan turun ke hilir, itu pakai simulasi yang menghasilkan profil secara 1 dimensi maupun 2 dimensi. 1 dimensi berarti ke arah biasanya ke arah spillway dan kemudian masuk ke saluran. 2 dimensi banjir itu akan mengenangi ke arah hilir kanan dan kiri, Pak. Nah, ini dicari ketinggiannya, peta genangannya, kemudian juga travel time-nya, kapan banjir datang, kapan hampir puncak, sampai kemudian kapan banjir itu surut. Nah, ini penting buat kemudian panduan untuk RTD. Ya. Nah, di sana kan tadi ada ini Pak, tahapan-tahapan, mulai dari awas atau apa, itu kan ada urut-urutan. Oh ya. Jadi ini step kedua menyusun RTD-nya. Setelah di downbreak analisis, kemudian kita membuat skenario bagaimana supaya evidence itu dan kita susun menjadi sebuah panduan. Yeah. Secara umum dan di panduan menyusun panduan gitu ya. Itu ada 3 kondisi, yaitu kondisi waspada, siaga dan awas. Ini nomenklatur ini biasa digunakan di kondisi kedaruratan yang biasa tidak ada di bendungan, Pak. Jadi seperti gunung api, apa yang paling sering apa? Gunung api kali ya. Gunung api. Banjir juga ada early warning systemnya. Jadi ini adalah sistem peringatan dini. Jadi menyusun early warning system ketika menghadapi kondisi break itu. Dan dibagi di step menjadi 3 tahapan. Tahapan waspada, siaga sampai awas. Nah, itu dikontrol dari parameter-parameter hidrolik dan ya tadi skenario. Jadi misalkan dilihat dari muka waduknya, curah hujannya, durasi curah hujan, sampai kapan dia akan menjadi waspada, kapan kemudian bisa meningkat siaga ketika muka waduknya naik, ketika debitnya juga rembesan naik, ketika evidence-nya kelihatan, baru kita naik siaga dan sampai awas. Nah, di awas itu evidence terakhir itu dilanjutkan dengan RTD yang berikutnya, itu early warning system, kemudian step ke kalau udah masuk awas itu evacuate atau evakuasi. Ini juga terjadi di tadi Pak gunung api, ketika awas itu juga sudah harus evakuasi. Nah, kita sedang ada diskusi tentang itu Pak ya. Kita lagi terlibat dalam sebuah penyusunan itu. Jadi ketika awas itu belum nyampe awas, kita nyiapkan dokumen sampai bagaimana proses evakuasinya, organisasi RTD-nya, sampai kemudian jalan evakuasinya kemana, kebutuhan itu kita siapkan, kita susun sebagai bagian kayak tadi Pak, kayak yang di pesawat. Jadi bisa disimpulkan bahwa pesawat pun punya rencana tindak darurat, dan bendungan pun juga wajib melakukan pilar keamanan ketiga, yaitu kesiapsiagaan. Dan ini harus diupdate Pak setiap 5 tahun sekali. Betul sekali. Karena memang perkembangan di hilir itu cukup mempengaruhi siapa yang menjadi penduduk resiko, penris namanya, kemudian di mana lokasinya, kondisi hilirnya juga mempengaruhi dari travel time maupun banjirnya itu. Jadi setiap 5 tahun kita harus, setiap penduduk harus mengupdate. Bisa minta tolong ke kita sih Pak. Oke, terima kasih Pak Ade. Ini ahli di bidang bendungan. Cerita terkait dengan rencana tindak darurat adalah salah satu belayang bendungan di channel Om Joko 2020. Apa itu Pak? Khusus. Betul. Jadi ini juga yang mengilhami saya Pak, keterlibatan dalam diskusi. Ini saya bukan ahlinya, tapi sering terlibat dalam diskusi ini. Jadi saya jadi semakin sadar pentingnya bahwa kita itu harus menyiapkan kondisi RTD. Itu yang saya belajar ilmu kehidupan dari bendungan. Sip. Cukup. Yang mau butuh bukan promosi, kita pure sharing ilmu. Semoga
menghasilkan duit. Oke. Smart and focus. Smart and focus. Dream come true. Dream come true. Be happy. Be happy. Be positive. Oke, thank you. Thank you.